Setelah membahas mengenai psikologi sosial, definisi, area utamanya, hubungan dengan teori-teori lain, maka sekarang kita akan membahas mengenai teori. Apa itu teori dan isu-isu mengenai teori itu sendiri. Teori didefinisikan sebagai seperangkat hipotesis atau proposisi atau pernyataan yang saling berhubungan mengenai gejala-gejala atau fenomena. Teori bertujuan untuk memahami, kemudian memprediksi, dan pada akhirnya mengontrol gejala. Memahami di dalam teori diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman yang diperoleh dari studi ilmiah dengan prinsip-prinsip ilmiah. Misalnya, pengalaman di sini contohnya adalah hasil dari experimental design study atau studi dengan desain eksperimen, atau hasil dari pengamatan yang terkontrol. Nah, pengalaman ini kemudian yang disebut sebagai data ilmiah, data yang diperoleh dari observasi yang terstruktur atau metode eksperimen. Teori berfungsi untuk mengorganisasi antar data yang diperoleh dari pengalaman empiris tadi, sehingga bisa diinterpretasikan dan dipahami. Di sini teori berfungsi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagai basis untuk men-generate, sebagai basis untuk membangun hukum-hukum baru. Secara spesifik, terdapat 3 fungsi dari teori. Pertama adalah untuk mengorganisasi pengalaman atau data tadi. Jadi setelah ilmuwan melakukan penelitian, ia akan mendapat banyak data dari pengamatannya tersebut, dan ini perlu diorganisasi. Untuk bisa mengorganisasikannya perlu teori. Yang kedua adalah teori ini memungkinkan ilmuwan untuk melampaui data empiris yang sudah diperolehnya. Ia menyimpulkan apa yang terjadi berdasarkan data, tidak semata-mata data itu sendiri, tapi interpretasi dari data tersebut. Dan juga adanya teori bisa memungkinkan ilmuwan untuk melihat implikasi serta hubungan yang tidak bisa diketahui hanya dari satu datum yang berdiri sendiri. Jadi adanya temuan atau data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disimpulkan dan diinterpretasi, serta didiskusikan oleh ilmuwan. Yang ketiga adalah teori sebagai pemicu serta penuntun untuk penelitian empiris lebih lanjut. Setelah penelitian dilakukan, data diinterpretasi dan disimpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian lanjutan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, untuk menguji kembali teori, mengkonfirmasi kembali teori, atau mengembangkan teori lebih lanjut. Terdapat 3 kriteria teori yang baik. Yang pertama adalah norma korespondensi, yang kedua norma koherensi, dan yang ketiga norma pragmatis. Ketiganya akan kita bahas dalam perkuliahan lebih lanjut. Di dalam mengkonstruksi teori, ilmuwan psikologi sosial juga menemui permasalahan-permasalahan. Ada 3 setidaknya permasalahan di dalam konstruksi teori. Yang pertama adalah mengenai definisi, yang kedua mengenai reliabilitas data, dan yang ketiga cakupan teorinya sendiri. Pertama mengenai definisinya sendiri. Di dalam membangun teori, ilmuwan menggunakan istilah ilmiah yang bisa jadi berbeda dengan istilah yang dipakai dalam keseharian. Dalam psikologi sosial misalnya kita mengenal teori atribusi yang kadangkala tidak umum digunakan oleh masyarakat awam. Kemudian masalah lain adalah bagaimana mengkonseptualisasi dan mengoperasionalkan istilah-istilah yang digunakan tersebut. Perlu ada pendefinisian dari istilah yang digunakan dan juga pengoperasionalisasikan apa yang dimaksud oleh istilah tersebut. Kemudian mengenai reliabilitas datanya. Di dalam bangun teori diperlukan pengambilan data. Oleh karena itu, ketika mengambil data, ilmuwan perlu mengembangkan alat ukur yang valid dan reliabel. Jika alat ukurnya tidak valid dan tidak reliabel, maka data yang diperoleh juga tidak sahih dan bermasalah jika digunakan untuk membangun teori. Lalu apabila menggunakan desain eksperimen, bagaimana manipulasi dan kontrol yang dilakukan juga merupakan isu yang harus dipikirkan ketika pengambilan data, agar data yang diperoleh untuk membangun teori valid dan reliabel. Permasalahan ketiga adalah cakupan teorinya sendiri. Di dalam psikologi sosial, teori yang dibangun harus komprehensif namun restriktif dan
bisa digeneralisasikan. Nah, disinilah diskusi menjadi berkembang. Yang dimaksud dengan komprehensif, seberapa komprehensifkah teori tersebut, lalu seberapa restriktif, batasan-batasan teorinya di mana, dan seberapa jauh bisa digeneralisasikan pada kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, mengapa kita mempelajari teori psikologi sosial klasik? Jika kita mengamati perkembangan psikologi sosial sebagai disiplin ilmu, maka kita akan menyaksikan banyak teori baru yang muncul berdasarkan gejala-gejala yang baru muncul juga. Nah, akan tetapi jika kita amati, maka teori-teori baru ini kebanyakan merupakan teori atau turunan dari teori-teori klasik psikologi sosial, atau setidaknya perpaduan dari teori-teori terdahulu. Dan teori klasik psikologi sosial ini berfungsi atau menjadi asumsi dari teori-teori kontemporer psikologi sosial. Oleh karena itu, untuk dapat memahami teori kontemporer dalam psikologi sosial atau teori-teori baru yang berkembang di ranah psikologi sosial, kita perlu juga memahami mengenai teori klasik psikologi sosial.